Mari jemaat sama-sama kita agungkan namanya hari ini. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, haleluya. Semuanya tepuk tangan bersama-sama. Katakan sama-sama. Bebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa. Here we go. Sing it out. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa nama. Here we go. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Angkat tangannya sama-sama, katakan. Tinggi-tinggi nama-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja. Yesus Kau kekuatanku. Here we go. Oh, oh, katakan sama-sama. Bebaskan, dilepaskan oleh kuasa darah. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama Yesus. Sama-sama, let's go. Tinggi-tinggi nama-Mu, bertahta di hatiku. Yesus Kau kekuatanku. Amin. Kudus, kudus nama-Mu, Kau Raja di hidupku. Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Sekali lagi katakan. Angkat tanganmu, katakan. Here we go. Tinggi-tinggi nama-Mu, bertahta di hatiku. Yesus Kau kekuatanku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Kau kekuatanku, kemenanganku. Kemenanganku, 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 kemenanganku dalam nama-Mu. Oh, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, haleluya. Semuanya tepuk tangan bersama-sama, kuat. Are you ready to dance? Here we go. Katakan sama-sama.
siap untuk menari buat Tuhan? Ikutan gerakan kita ya. Here we go. Okay, here we go. Bersamamu selamanya. Amin. Bersamamu selamanya, takkan goyah. One, two, three. Oh, 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 oh. Bersamamu Tuhan. Oh, 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 oh. Takkan goyah. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Oh, 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 oh. Bersamamu Tuhan. Oh, takkan goyah. Engkau gunung batu dan menara kekuatan. Oh, oh. Berikan sosok yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan yes. Yes. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bersama-sama dengan kami Tuhan. Selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau Raja yang layak ditinggikan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan. Hanya Dia yang sempurna, masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya, Raja semesta. Oh, 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 oh. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, tahtanya tak tergoyahkan. Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna, masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya, Raja semesta. Oh,
menyembah Tuhan. Dan kesukaan hati kami adalah menyembah Engkau Tuhan. We love you Jesus. We love you. We love you Lord. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all name, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hand and sing. Sing it out, holy. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we
yang layak dipuja. Kau tetap Allah yang sama, dari dulu sampai selamanya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Mari kita sembah Dia. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh jarak. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak yang duduk di tahta. Oh, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Dia tetap sama dari dulu sampai selamanya. Mari angkat sembah kita, mari angkat pujian kita. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba berkuasa
bersyukur Tuhan, Kau Allah Bapa yang baik. Kau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, atas segala keadaan yang kami alami ya Tuhan. Biar di ibadah hari ini, sukacita kami penuh ya Tuhan. Bukan karena melihat apa yang depan mata, tapi karena kami tahu Kau Tuhan adalah baik, Kau Tuhan adalah setia bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus segala pujian, penyembahan kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, baik yang di rumah-rumah juga di tempat ini. Shalom Army of God. Shalom ya. Salam damai sejahtera buat Anda semuanya. Kami yang di sini merindukan kalian yang di sana. Meskipun ada jarak yang memisahkan kita, Anda cuma bisa mengikuti ibadah hari ini melalui layar, tapi kami percaya, saya percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya, meskipun rindu itu berat, tetapi untuk menjaga setiap jemaat Army of God juga membantu pemerintah untuk kita sama-sama mengurangi potensi penyebaran COVID, maka ibadah Army of God hari ini secara online ya, tetapi jangan berkecil hati karena kami percaya, saya percaya meskipun kita cuma bisa ketemu lewat online, Tuhan juga ada. Apa yang kami rasakan di sini itu juga akan sampai ke tempat Anda semuanya di rumah-rumah. Nah, karena itu di masa-masa seperti ini kita terus membutuhkan yang namanya persekutuan di dalam Tuhan, tidak hanya ibadah. Dan Anda juga tahu CG juga tidak bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka, tapi ada kabar baik, CG juga dilangsungkan secara online. Jadi jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Hubungin CGL masing-masing, CG leader masing-masing, kapan CG-nya online, dan ajak teman-teman yang lainnya karena saya percaya di tempat ini juga di hari-hari ini maksud saya ada banyak orang yang membutuhkan pengharapan di dalam Tuhan. Dan bagi setiap Anda yang menyaksikan ibadah Army of God online hari ini, Anda yang belum tergabung dalam CG dan ingin untuk join, bisa hubungin nomor yang ada di bawah, yang ada di layar Anda yang tertera di sana. Mari come and join us melalui CG online. Dan mari saya ajak setiap kita semua untuk mempersiapkan hati kita di awal bulan, kita memberikan perpuluhan, juga sekaligus kita akan memberikan persembahan. Nanti untuk perpuluhan dan persembahan Anda bisa transferkan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan ketika bulan berganti kami masih melihat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau tiba kami mau mengembalikan perpuluhan, biar hati kami ya Tuhan orang-orang muda terus berpaut kepadamu, bukan kepada berkat yang Kau berikan. Kami mau kembalikan perpuluhan ini hanya untuk-Mu Tuhan, dan biar Kau selidiki hati kami, untuk hati kami tetap tulus, tetap benar di hadapan-Mu. Juga berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Pakai ya Tuhan untuk memberkati banyak orang, memperlebar kerajaan-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perpuluhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap orang yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Mari kita saksikan video pengumuman berikut ini. God bless you. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau transfer melalui rekening BCA 088 2977 771 atas nama GRJ Mawar Sharon. Mari rasakan hadirat Tuhan di ibadah online Jumat Agung tanggal 10 April. Ibadah ini disertai perjamuan kudus. Jemaat diharap mempersiapkan diri dengan menyediakan roti dan anggur masing-masing. Dan jangan lewatkan ibadah Paskah di hari Minggu tanggal 12 April.
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nyanyikan lebih tinggi lagi. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari angkat kedua tanganmu. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah
nyatakan Engkaulah Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah Raja berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Mari semua kita bangkit berdiri, sembah Dia di tempat ini. Nyatakan Yesus adalah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, amin. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Selamanya Engkau Allah pemilik kehidupan setiap kami. Kami aman Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami aman karena kami mengenal siapa Allah yang kami sembah. Kami bersyukur kami boleh menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Bahkan di tengah-tengah ketidakpastian, saat semua, bahkan hal yang di dunia ini seolah-olah seperti goncang. Tapi kami tahu, kami punya tempat perlindungan yang aman. Gunung batu yang kokoh, kota benteng yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Yesus Kristus Tuhan, Allah penyelamat kami. Selamanya ya Tuhan, kami aman karena kami tahu siapa yang memiliki kehidupan kami. Apapun boleh terjadi, apapun musim kehidupan kami boleh datang. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau adalah bagian kami yang tetap selama-lamanya. Dan kami bersyukur, kami boleh mengenal-Mu, kami boleh dimiliki oleh-Mu, dan kami boleh memiliki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar urapan-Mu mengalir di tempat ini. Kepada setiap Army of God yang hari ini mungkin ada di setiap rumah-rumah menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini lewat live streaming ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar urapan-Mu mengalir. Biar Allah Roh Kudus mengalir dan menjamah saat ini. Kiara nahara sakara lapaka. Mari kita semua ambil waktu untuk berbahasa roh menyembah Tuhan. Semua pelayan Tuhan di tempat ini, semua pemimpin yang hadir dalam ibadah hari ini di ruangan ini. Kiara nama harapas sakara lapaka. Kami percaya kekuatan Roh Kudus tidak mengenal batas dan jarak. Kiara bakara. Kekuatan dalam hadirat Tuhan itu yang kami butuhkan saat ini. Iya nama bara mana makara. Iya mengalirlah kekuatan dari Roh Kudus, mengalirlah urapan dari tempat ini. Menjamah setiap hati, menjamah setiap pribadi, menjamah setiap orang, menjamah setiap keluarga. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus hadir. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sanggup membatasi Engkau Tuhan. Engkau mengalir, Engkau bekerja, kuasa-Mu tak terbatas. Engkaulah Tuhan,
mengalir kekuatan yang ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Masuk menjamah setiap hati umat-Mu, setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau bukan Allah yang jauh. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau selalu ada. Engkau selalu setia. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur, kami beruntung mengenal Engkau sebagai Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya pengharapan yang pasti. Karena kami mengenal Tuhan, kami memiliki Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Roh Kudus mengalirlah terus sepanjang waktu-waktu ibadah ini. Mengalirlah dalam hati setiap kami. Mengalirlah nyata ya Tuhan. Hadirat-Mu biar nyata setiap kami rasakan. Keberadaan-Mu biar nyata setiap anak-anak-Mu rasakan. Khususnya dalam situasi hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Roh Kudus mengalir dan kerjakan setiap tanah hati kami siap menerima taburan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus lebih daripada seorang manusia bisa berkata-kata. Berbicara langsung kepada setiap pribadi. Lewat rema demi rema. Perkataan Roh Kudus langsung dalam hati setiap kami. Yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan di masa-masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Thank you teman-teman PAW. Shalom our girls. Shalom. Gimana kabarnya? Sudah bosan di rumah? Sudah jenuh di rumah? Iya, hari ini juga Celipi rasanya sedih gitu ya. Karena hari ini Sabtu 4 April harusnya Celipi ketemu dengan kalian tatap muka. Untuk bisa beribadah bersama-sama, menyampaikan firman Tuhan. Tapi hari ini harus online ya. Tapi sekalipun tidak bisa melihat setiap Anda secara fisik, secara mata langsung. Celipi tahu bahwa di hadirat Tuhan kita itu dekat. Amin. Di tempat ini juga di ruangan ibadah di main hall ini banyak sekali pemimpin-pemimpin, full timers dan para TL AOG yang hadir di tempat ini mengikuti ibadah ini dan Celipi yakin mereka semua kangen banget sama kalian. Ya, stay safe, stay healthy dan terus berdoa supaya situasi ini bisa segera pulih. Nah, Tuhan itu punya tujuan di masa-masa ini di mana kita harus berada dalam situasi serba terbatas dan keluar dari aktivitas normal yang biasanya kita bisa jalani, kita nggak bisa lagi lakukan aktivitas kayak biasa. Tapi Tuhan punya tujuan, amin. Anda percaya hal itu? Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dalam situasi seperti ini pun Tuhan itu punya tujuan. Tuhan itu terus bekerja. Di masa-masa ini Tuhan itu mau membangun setiap kita, katakan setiap kita. Tuhan mau membangun setiap kita menjadi seorang pemimpin yang kuat. Siapakah seorang yang kuat itu, seorang pemimpin yang kuat itu? Seorang pemimpin yang kuat itu bukan saja seorang yang sanggup berdiri sampai akhir dalam pertandingan imannya. Tapi ia juga adalah seorang yang sanggup berdiri seorang diri bersama-sama dengan Tuhan. Di masa-masa yang Tuhan izinkan dia harus sendiri. Yang ketiga bukan hanya saja dia itu bisa sanggup berdiri sampai akhir dalam pertandingan imannya. Dia sanggup berdiri seorang diri bersama dengan Tuhan. Tapi dia juga seorang yang sanggup berdiri untuk orang lain. Yaitu orang-orang yang ada di bawahnya ketika mereka semua mungkin terlalu lemah untuk berdiri sendiri. Bahkan termasuk ketika para pemimpin-pemimpin di atasnya membutuhkan partner untuk mendukung mereka di masa-masa yang sukar. Seorang pemimpin yang kuat adalah seorang yang sanggup berdiri untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, Celipi percaya bahwa hari-hari ini setiap situasi keadaan yang Tuhan izinkan melanda seluruh muka bumi ini, termasuk kita juga enggak keluputan gitu ya. Tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Dan kita orang percaya harus punya iman yang demikian. Dan tugas kita adalah menemukan apa sih yang jadi tujuan Tuhan secara khusus di masa-masa seperti ini. Sekali lagi seperti yang Celipi tadi katakan, salah satu tujuan Tuhan Celipi percaya adalah untuk menjadikanmu dan menjadikanku sebagai pemimpin-pemimpin yang kuat. Amin. Katakan saya adalah pemimpin yang kuat.
Sekali lagi seorang pemimpin yang kuat, ia sanggup berdiri menyelesaikan pertandingan imannya sendiri sampai akhir. Ia sanggup berdiri sendirian bersama dengan Tuhan di masa-masa yang memang Tuhan izinkan. Dan yang ketiga adalah seorang yang sanggup berdiri buat orang lain yang membutuhkan. Nah, hari-hari ini ketika saya berdoa mempersiapkan firman Tuhan, ayat ini merema di hatinya Celipi. Yaitu Daniel pasal 11 ayat 32 yang berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Namun umat yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mari kita nggak usah bikin prediksi tentang ini akhir zaman atau apa ya. Kita nggak mau bikin spekulasi dan berdebat tentang hal itu, tetapi Alkitab sendiri sudah menyatakan dengan pasti dan firman Tuhan itu kebenaran tertinggi. Firman Tuhan pasti akan terjadi bahwa akhir zaman memang pasti akan datang. Ya. Dan Alkitab sudah berkata bahwa di akhir zaman akan terjadi situasi yang sukar. Perang, sakit penyakit, musibah dan semuanya. Mungkinkah wabah corona yang kita sedang alami hari-hari ini barulah sebuah permulaan untuk sesuatu yang akan lebih berat lagi yang akan datang ke depan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi sekali lagi Alkitab menyatakan bahwa di hari-hari terakhir memang akan datang masa-masa yang sukar. Tetapi umat yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Di ayat yang di firman Tuhan yang lain dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 3 sampai 4 juga berbunyi demikian. Bahwa orang yang mengenal Tuhan, yang suka merenungkan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak menjadi layu dan ia akan menghasilkan buah di setiap musim. Amin. Anda mau jadi orang yang seperti firman Tuhan katakan ini dalam kitab Daniel pasal 11 maupun dalam Mazmur pasal 1. Nah, ada 2 poin yang ingin saya bagikan hari ini. Yang pertama, teman-teman AOG, umat yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat. Katakan amin. Hari-hari ini di mana semua aktivitas kita menjadi terbatas dan rutinitas harian kita berubah, segala sesuatu menjadi tidak pasti, kita dengar banyak berita baik melalui TV maupun medsos tentang kondisi sekitar kita dan kita nggak tahu kapan semua ini akan berakhir dan kembali menjadi normal. Alih-alih kita bingung, khawatir, berdebat, prediksi, spekulasi tentang situasi yang kita hadapi saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengevaluasi kekuatan kerohanian kita. Ini adalah waktu yang sangat baik dan terbaik buat kita. Justru di masa-masa karantina seperti ini, masa di mana kita harus stay at home. Aktivitas kita berkurang banyak, kita terbatas dalam banyak hal. Ini adalah waktu yang tepat buat kita untuk mengevaluasi kekuatan kerohanian kita. Seberapa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Karena apa? Sekali lagi poin yang pertama. Karena umat yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat. Nah, jadi di masa-masa sukar seperti ini, mari evaluasi kekuatan kerohanianmu. Seberapa kuat engkau sesungguhnya di dalam Tuhan. Banyak orang terlihat kuat kalau dalam keramaian. Tapi belum tentu sungguh-sungguh kuat dan teguh saat sendirian. Padahal dalam hidup ini setiap kita masing-masing akan mengalami ujian iman kita sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa nebeng iman orang lain atau nebeng iman pemimpin kita. Coba teman-teman AOG, semua jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Apakah selama ini engkau menjaga hubunganmu dengan Tuhan karena tiap hari diingetin sama CGL-mu? Ya. Atau apakah Anda berapi-api dengan Tuhan karena setiap minggu di tempat ini, setiap Sabtu bisa beribadah bareng teman-teman kalian di ibadah AOG. Karena musiknya rame, karena banyak teman-teman kumpul bareng-bareng, lalu kita bisa kelihatan kuat, kita bisa kelihatan berapi-api, memuji menyembah Tuhan karena kita di tengah-tengah keramaian. Apakah Anda berapi-api karena bareng-bareng gitu ya? Tapi waktu sendirian masih berapi-api enggak? Puji Tuhan, gereja masih bisa support untuk menjaga dan membangun kerohanian kita lewat seperti hari ini. Ibadah online,
CG online, dan lain-lain. Tapi pernah mikir enggak, bagaimana jika situasi yang lebih buruk terjadi? Hari ini puji Tuhan, kita cuma kena wabah COVID gitu ya. Semua harus stay at home. Tapi gereja masih bisa support ibadah, membangun kerohanian jemaat. CG-CG juga masih semuanya aktif. Jagain kawanan domba yang Tuhan percayakan. Supaya semua orang gak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Supaya setiap jemaat bisa difasilitasi. Supaya kerohaniannya tetap on fire. Tapi gimana kalau seandainya situasi yang lebih buruk terjadi? Di masa-masa yang lalu dalam sejarah pernah terjadi di mana gereja dalam masa aniaya. Ini situasinya tentu beda. Tapi pernah bayangkan bahwa Alkitab sudah bilang, di hari-hari terakhir kita akan mengalami masa yang susah, masa yang sukar. Hari ini puji Tuhan gak ada larangan pemerintah untuk kita mengadakan ibadah dan pertemuan-pertemuan sekalipun lewat online. Tapi gimana kalau satu saat nanti kita menghadapi situasi yang lebih sukar? Di setiap masa sukar, kekuatan iman kita, kerohanian kita, dan hubungan kita yang sejati dengan Tuhan, itu diuji pribadi lepas pribadi. Gak bisa nebeng, gak bisa asiknya rame-rame. Pribadi lepas pribadi. Mari evaluasi, seberapa kuat kerohanianmu sebenarnya. Ini adalah waktu yang baik, kesempatan yang baik, blessing in disguise, berkat terselubung yang bisa kita tangkap di masa-masa ini. Karena semua serba terbatas. Coba pikirkan hal ini. Ada orang-orang yang kendor dan lesu dalam kerohaniannya dulu-dulu gitu ya. Gara-gara apa? Masa liburan. Katanya karena jauh dari komunitas rohani yang selama ini selalu mendukung. Atau karena terlalu happy. Jadi maunya kalau pas liburan itu santai dan berekreasi. Jadi Tuhan itu dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab dan beban. Waktu Celipi muda dulu, sekarang juga masih muda gitu ya. Tapi waktu masih kuliah, masih SMA, ketika bertobat gitu. Tiap kali masa liburan sekolah atau liburan kuliah. Maka semua itu pulang-pulang dari liburan, kembali kita ibadah dengan normal. Rata-rata pengakuan, iya selama liburan aku jauh dari Tuhan. Selama liburan aku nih kendor saat teduhnya. Kenapa? Terlalu asik berlibur, terlalu santai, terlalu butuh rekreasi. Jadi Tuhan selama ini dianggap sebagai beban dan tanggung jawab. Lalu mereka bilang gini, iya puji Tuhan ya bisa balik lagi untuk kembali kuliah, kembali ke kota ini. Karena di sini ada komunitas, ada support dari teman-teman. Nah kalau seperti itu artinya kekuatan rohani setiap orang tidak teruji. Karena mereka baru kelihatan kuat kalau disupport sama komunitas. Tapi kalau disuruh berdiri sendiri, gak usah pakai COVID dan lain-lain gitu ya. Cuman liburan di suasana normal langsung hilang dari hadirat Tuhan. Nah, hari-hari ini ada banyak waktu yang kita habiskan di rumah. Apa pilihanmu? Dan apa keputusanmu dalam mengisi dan menjalani hari-harimu di rumah? Kamu habiskan untuk nonton film, drakor? Ya, hati-hati. Tidak bijaksana mungkin justru malah membawamu jatuh dalam dosa. Karena gak ada kerjaan kan? Lalu kalian Netflix kan terus. Sepanjang hari dari pagi sampai malam. Hati-hati. Film yang kau pilih karena semua udah habis, kau mulai milih film-film yang seharusnya itu gak kau tonton. Dan bisa membawamu jatuh dalam dosa justruan. Banyak orang berkata demikian. Aduh, aku ini sibuk. Aku pingin saat teduh banyak gitu ya. Pingin dekat sama Tuhan. Tapi harus kerja, harus kuliah, harus aktivitas. Nah sekarang waktunya. Semua aktivitas sudah dibatasi. Kuliah libur, kerjaan juga sudah banyak kantor tutup gitu ya. Atau kantor libur sementara, work at home, work from home. Nah waktumu banyak. Masih mau alasan apa lagi? Kalau sekarang ini kalian masih bilang, aduh tapi aku kok tetap ya. Jam saat teduhku kok rasanya kok susah sekali ya. Nah berarti problemnya bukan di aktivitas. Tapi pada hati kita, pada kehausan, kelaparan kita di hadapan Tuhan. Mari evaluasi. Tidak ada waktu yang lebih baik dari waktu sekarang ini. Kan puji Tuhan masih COVID gitu ya. Bukan dalam bentuk aniaya. Bukan dalam bentuk penganiayaan akhir zaman.
di mana antikris datang dan segala macam. Di situasi seperti ini, seperti apa kekuatan kerohanianmu? Bagaimana jika engkau terpaksa harus berdiri sendiri di hadapan Tuhan? Seberapa kuat engkau? Ada banyak orang hidup dalam ketakutan, kecemasan dan ketidakpastian hari-hari ini. Apapun poin dari ketakutan, kecemasan dan ketidakpastian yang dihadapi oleh banyak orang hari-hari ini, jika kita sungguh-sungguh punya hubungan yang sejati dengan Tuhan, kita tahu kebenarannya. Paling mentok apa sih yang kita takutkan hari-hari ini? Sebenarnya masyarakat ini paling takut apa? Paling mentok ketakutannya di mana sih hari-hari ini berkaitan dengan virus corona ini? Takutnya paling mentok di kematian kan? Kan semuanya kan sibuk mandi sehari bisa 7 kali, 8 kali, semprot-semprot desinfektan di mana-mana gitu kan. Lalu waduh udah mulai panik kalau udah mulai agak kayak demam-demam dikit, ternyata cuma masalah kejiwaan aja gitu ya, karena parno. Karena tiap hari ngelihatnya ya itu di medsos, berita-beritanya nggak ada yang lain selain corona. Jadi semua sudah pada panik, tapi kalau kita mau pikir sedikit aja. Paling mentok ketakutannya apa sih? Ketakutannya kematian. Betul? Ketakutannya adalah gila gimana ntar kalau aku kena virus ini sampai mati gimana? Nah, jika kita sungguh-sungguh punya hubungan yang sejati dengan Tuhan, kita tahu kebenarannya. Satu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ia adalah Allah Immanuel yang berjanji akan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Bahkan sekalipun berhadapan dengan maut, orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan tidak gentar menghadapinya. Karena kematian pun berarti kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan ketakutan. Karena mereka nggak punya jaminan yang pasti. Tapi Anda dan saya beda. Bukan kita mau sok-sokan, tentu tetap kita berhikmat, kita tetap ikuti semua anjuran pemerintah dan semua hal yang disarankan oleh tenaga medis. Tapi kita nggak takut, kita nggak hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu paling ujung yaitu maut, itu pun sudah ditaklukkan oleh darah Yesus, oleh kemenangan anak domba. Amin. Paling mentok pun, sampai mati pun, firman Tuhan berkata bahkan maut tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Nah, evaluasi hari-hari ini dalam kerohanianmu, engkau ikut-ikutan ketakutan, engkau ikut-ikutan khawatir, parno, atau engkau punya sebuah damai sejahtera yang aman, yang kuat, yang pasti. Bukan sembrono, bukan gegabah, bukan mau nantangin virus, bukan juga begitu. Tapi yang jelas ini yang dunia heran. Gila nih orang nekat banget ya, bukan nekat, kita juga gak mau main tidak berhikmat gitu ya, bukan seperti itu. Tapi kita tahu, kita anak-anak Tuhan, kita punya kepastian, kita punya damai sejahtera. Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Karena kita tahu kebenaran di dalam Dia. Kita tahu bahkan sekalipun maut, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Rasul Paulus punya keyakinan ini. Itu sebabnya dia berkata dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 22. Mari kita buka bersama-sama. Ayat-ayat ini merema dari sejak awal tahun gitu ya. Dan bukan sekedar sebagai sebuah ayat yang kita sering dengar atau sering baca. Tapi ayat-ayat ini menjadi sebuah kebenaran, sebuah kehidupan. Dan Celipi sendiri secara pribadi kepingin sekali menghidupi benar-benar seperti yang Rasul Paulus nyatakan dalam suratnya ini. Ini bukan sekedar kata-kata yang dibikin indah, tapi itulah yang menjadi keyakinan iman. Dan ini yang harus jadi keyakinan iman kita bersama-sama. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dinyatakan. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus gak ketakutan, gak gentar ngadepin apapun. Dalam hidup ini cuma satu. Paulus dengan segenap hati dengan bulat berkata, mendeklarasikan bukan mau sok-sokan. Bagiku hidup adalah Kristus. Yang kurindukan selama aku hidup cuma satu. Kristus dimuliakan lewat hidupku. Jadi kalau selama aku hidup, aku harus membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati, puji Tuhan, ketemu selama-lamanya. Tidak pernah terpisahkan selamanya dengan Kristus. Tapi aku juga gak mau mati sekarang. Karena kalau aku mati, sudah gak ada kesempatan bagiku untuk menghasilkan buah. Bekerja bagi Kristus. Saking cintanya aku sama Kristus. Aku mau terus hidup di muka bumi ini. Untuk bekerja menghasilkan buah. Tapi jika tiba waktunya aku mati, aku dengan sukacita akan menghadapinya. Kurang lebih kira-kira Paulus itu filosofinya dalam kehidupan ini seperti itu. Dan Jelipi tahu ketika Jelipi renungkan hal ini, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh punya hubungan yang sejati dengan Tuhan. Bukan asal quote perkataan, tapi itulah yang dia hidupi. Oh betapa hati ini rindu, Tuhan aku mau kayak Rasul Paulus. Tuhan bagiku hidup ini adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi aku tak gentar menghadapi apapun. Tapi hari ini kalau aku masih ada, aku mau pastikan Kristus dimuliakan melalui kehidupanku. Amin. Satu ayat lagi dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Jelipi ajak kita sama-sama untuk membuka ayat ini. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Teman-teman AUG, firman Tuhan memberikan janji. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya di masa segelap apapun, kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Di awal tahun, Tuhan memberikan sebuah rema dalam hatinya Jelipi. Tuhan berkata seperti ini, kamu akan melalui hal-hal yang belum pernah kamu alami atau jalani sebelumnya. Kamu akan menjalani jalan-jalan yang asing bagimu. Situasi keadaan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Di awal tahun ketika berdoa di Bukit Doa Prigen gitu ya, di BDI, itu ada sebuah rema seperti ini yang berbicara kuat dalam hatinya Jelipi. Dalam ketika menyembah Tuhan dalam hadiratnya, seperti melihat sebuah gambaran penglihatan, seperti ada seekor semut yang kecil, itu sedang jalan-jalan di tangan Tuhan gitu ya. Semut itu tentunya bingung. Kenapa? Karena biasanya dia itu ada di tanah. Dia menjalani itu, walaupun dia semut kan begitu kecil ya. Dia gak bisa lihat terlalu jauh, dia cuma bisa lihat beberapa inci di depannya. Otaknya juga sangat kecil. Gak tahu semut punya otak atau enggak, mestinya punya gitu ya. Tapi yang jelas semut itu begitu kecil. Gak tahu apa-apa, penglihatannya terbatas. Kalau di tanah dia familiar dengan lingkungan itu. Dia bisa lihat, dia ketemu batu, ketemu debu, ketemu pasir, ketemu rumput. Dia nggak bingung, dia nggak asing. Tapi satu kali ketika semut itu diangkat, diambil dan ditaruh di tangan Tuhan, dia bingung gitu ya. Ini apa? Kok teksturnya kok lain? Kok licin? Ini apa ini? Kok bukan environment, bukan lingkungan yang biasa aku kenal. Semut kecil yang malang itu yang sangat terbatas itu pengertian pemahamannya pasti bingung. Pasti stres gitu ya. Pasti dia mungkin ketakutan. Pasti dia khawatir. Pasti dia gelisah. Aduh aku di tempat yang berbahaya ini. Tanpa dia tahu bahwa sebetulnya dia ada di tempat yang paling aman di muka bumi ini. Karena dia ada di tangan Sang Pencipta. Dia ada di tangan Tuhan. Gak tahu gimana di awal tahun Jelipi dapatkan pernyataan ini. Dan Tuhan taruh rema di hati. Tahun ini 2020 kamu akan menjalani hal-hal yang belum pernah kamu jalani sebelumnya. Kamu akan melalui situasi demi situasi yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Kamu akan melalui jalan yang belum pernah kamu tempuh sebelumnya.
Tapi ketahuilah sesungguhnya engkau ada di tangan yang aman. Sebab Tuhan pemilik hidupmu, Tuhan pemilik hidup kita semua adalah Tuhan yang setia. Ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Pengetahuan kita terbatas, pandangan kita juga terbatas, kekuatan kita juga terbatas. Tapi kita semua ada dalam tangan Tuhan yang aman dan kuat. Amin. Kekuatan orang percaya menghadapi badai apapun dalam hidup ini adalah Tuhannya. Itulah kekuatan kita. Nah, hari-hari ini sekali lagi engkau sedang diuji, aku sedang diuji. Ini waktu yang sangat baik untuk kita mengevaluasi kekuatan iman kita. Kekuatan kerohanian kita, seberapa sungguh-sungguh engkau kenal Tuhan Allahmu. Seberapa sungguh-sungguh kerohanian ini kuat. Ketika engkau harus seorang diri, ketika engkau harus ada dalam masa-masa yang membingungkan, situasi yang tidak menyenangkan. Keadaan yang tidak pernah kau alami sebelumnya dan kau tidak bisa lihat jauh ke depan. Semuanya serba membingungkan dan asing bagimu karena kau belum pernah ada dalam situasi ini sebelumnya. Ketahuilah, di masa seperti ini, seberapa engkau yakin bahwa Tuhan Allahmu yang kau sembah ada Tuhan yang selalu setia kepadamu. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan yang selalu pegang hidupmu. Hari ini kekuatan imanmu sedang diuji. Amin. Mazmur 23 tadi yang kita baca juga berkata bahwa di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman AOG, Tuhan memberikan gada dan tongkatnya untuk menyertai kita. Gada dan tongkat ini adalah hal-hal yang ada dalam ketetapan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk menjadi kekuatan dan penghiburan kita di masa-masa gelap ini. Di tengah-tengah masa-masa membingungkan seperti apapun, belajarlah untuk selalu melihat kepada ketetapan-ketetapan yang tertulis dalam firman-Nya. Itu adalah hal yang pasti, hal yang teruji, hal-hal yang dijamin Allah menjadi bagian kita orang percaya. Jangan lebih mendengarkan informasi di luar sana. Jangan lebih mendengarkan opini orang. Jangan lebih mendengarkan isu-isu yang beredar. Jangan pernah lebih mendengarkan prediksi orang. Tapi lebih dengarkan apa kata firman. Amin. Juga jangan dengarkan perasaanmu. Jangan terlalu percaya dengan caramu berpikir. Selalu andalkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah gada dan tongkat yang pasti. Yang diberikan Tuhan untuk menjaga setiap langkah kita. Amin. Iman kita seharusnya bukanlah iman emosi yang terbawa suasana dan euforia anak muda. Iman yang kita bangun iman kita semuanya harus dibangun di atas dasar pengenalan kita akan Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, poin pertama, umat yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat. Mari evaluasi seperti apa kualitas iman dan kerohanianmu hari-hari ini. Di masa lembah corona ini adalah momentum yang sangat baik buat setiap kita melihat dan mengevaluasi kerohanian kita. Yang kedua, umat yang mengenal Allahnya akan bertindak dan menghasilkan buah. Masa-masa di mana kita harus seorang diri, harus social distance gitu ya. Adalah masa di mana kita harus berhenti memikirkan diri sendiri dan mulai melayani kepentingan dan kebutuhan orang lain. Masa-masa sendiri seperti ini, masa-masa terbatas seperti ini adalah waktu yang terbaik untuk engkau dan aku berhenti memikirkan diri kita sendiri dan mulai melayani kepentingan dan kebutuhan orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh punya hubungan yang sejati dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita akan berhenti hidup bagi diri sendiri dan memikirkan hanya diri kita melulu. Kita akan mulai berpikir bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya dapat mengambil bagian dalam pekerjaannya. Bagaimana saya bisa melayani jiwa-jiwa yang selalu ada di hati Tuhan. Rema yang kedua yang saya dapatkan, yang Jelipi dapatkan di awal tahun ini adalah setiap orang yang mau mengambil posisi menjadi hamba, menaruh dirinya sendiri di urutan paling akhir atau paling belakang, dan mendahulukan orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan. Itulah rema yang kedua yang Jelipi dapat di akhir tahun ini.
Yang pertama Tuhan bilang bahwa kamu akan melalui hal-hal yang belum pernah kamu alami. Yang kedua Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi hamba, selalu dahulukan orang lain dan tempatkan dirimu dalam urutan paling akhir. Kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Nah, jadi percaya satu hal seperti ini. Pasti ada isi hati dan kehendak Tuhan secara khusus untuk engkau lakukan dalam situasi saat ini. Mungkin untuk melayani anggota keluargamu di masa di mana semua orang harus stay at home seperti saat ini. Atau mungkin juga teman-temanmu atau orang lain yang Tuhan ingatkan. Pasti ada satu kehendak Tuhan yang spesifik, yang khusus. Yang Tuhan mau untuk engkau lakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata sekali lagi, umat yang mengenal Tuhan Allahnya, selain ia tetap kuat, ia juga akan terus bertindak. Amin. Dan dikatakan dalam Mazmur 1 tadi, orang yang dekat dengan Tuhan akan berbuah setiap musim. Akan selalu menghasilkan buah di setiap musim. Bahkan di musim corona ini pun. Jadi lebih percaya, Tuhan mau kita terus berbuah. Amin. Masalahnya adalah sekali lagi seberapa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Banyak orang mungkin baru bisa berbuah kalau situasinya normal. Kalau ada fasilitas yang diberikan. Kalau ada jalan yang ditunjukkan, ada sarana yang diberikan. Tapi firman Tuhan berkata orang yang mengenal Tuhan Allahnya akan berbuah di setiap musim dan keadaan. Nah, cari tahu hari-hari ini. Sekali lagi Tuhan punya tujuan yang spesifik di masa-masa ini. Pastikan di masa-masa lembah corona seperti sekarang ini, kita berbuah lebat sekalipun stay at home. Kita nggak berhenti menghasilkan buah. Kita terus inline dengan hati Tuhan. Kita terus menyalurkan isi hati Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ada banyak waktu yang kita habiskan di rumah. Pastikan waktu-waktu ini engkau dan aku menangkap isi hati Tuhan. Pastikan waktu-waktu ini kita bertindak dan kita terus menghasilkan buah. Jadi mau ajak kita semua. Mari miliki sebuah target dan komitmen pribadi untuk tetap bertindak dan menghasilkan buah bagi Tuhan di masa-masa lembah corona ini. Jadilah seorang yang menguatkan orang yang lemah. Jadilah seorang yang terus memberitakan kesaksian iman yang baik di tengah-tengah dunia yang sedang digoncang. Beritakanlah firman dan kebenaran Tuhan lewat hidupmu, lewat perkataanmu, lewat tindakanmu, sekalipun engkau masih muda. Beritakanlah firman Tuhan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Inilah waktunya terangmu bersinar, hai Augers. Amin. Kemarin beberapa waktu yang lalu Celipi sempat pulang ke rumah gitu ya. Lalu kemudian Celipi anak paling kecil. Lalu di masa-masa orang lagi gelisah, lagi khawatir tentang situasi ini. Celipi mengambil kesempatan di hati ini muncul, Tuhan aku mau berbuah. Banyak orang yang tidak kuat imannya, mungkin gelisah dan ketakutan. Termasuk keluargaku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Jadi Celipi mulai mengajak satu keluarga untuk mesbah keluarga bersama. Dan jujur, gak mudah gitu ya. Ternyata bahkan sekalipun hamba Tuhan di sini, tetapi kadang-kadang kalau ketemu keluarga sendiri juga ada kedernya dikit. Ada groginya dikit. Lalu waktu itu kemudian Celipi sampaikan firman. Celipi beritakan firman, Celipi ingatkan. Celipi waktu itu ambil ayat dari kitab Petrus yang berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Dan kasihilah, yang terutama kasihlah seorang akan yang lain. Celipi mulai sampaikan firman kepada anggota keluarga sendiri, mengingatkan mereka. Bahwa firman Tuhan berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Harus kuasai diri supaya bisa tenang dan berdoa. Yang pertama Celipi ngomong soal damai dengan Tuhan. Celipi mulai sampaikan, ayo damai dengan Tuhan. Pastikan tidak ada dosa. Pastikan hari-hari ini semakin kita cari Tuhan. Semakin kita butuh untuk mendekat kepada Tuhan. Ujung-ujungnya ketakutan manusia apa sih? Maut atau kematian. Tapi bagi setiap orang yang sudah damai dengan Tuhan, gak lagi takut dengan kematian. Karena maut berarti Kristus. Berarti perjumpaan selamanya dengan Kristus. Amin. Jadi sampaikan itu belepotan. Grogi gitu ya. Karena ngomong sama keluarga sendiri. Tapi satu hal yang Celipi tahu. Bahwa yang namanya firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Setiap firman yang berasal dari isi hati Tuhan sendiri itu gak pernah gagal. Pasti akan berhasil. Ketika firman ditaburkan, itu akan mengerjakan sesuatu.
di hati setiap orang yang mendengar. Ini waktunya teman-teman AOG, anak-anak AOG, untuk terangmu bersinar. Jangan kau pikir kau masih muda. Engkau bingung, kau gelisah, ya apa caranya ajak papa mamaku mesbah keluarga. Jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Beritakanlah firman, siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Amin. Di masa lembah corona ini, pikirkan, miliki target, buat sebuah komitmen. Gimana caranya ya Tuhan? Aku terus menjadi umat yang bertindak dan menghasilkan buah. Cari tahu isi hati Tuhan untuk orang-orang di sekitarmu. Untuk anggota keluargamu. Atau mungkin untuk orang-orang lain yang bisa kau jangkau lewat handphonemu. Kau hubungi mereka, kau kuatkan mereka, kau jadi pendoa syafaat yang selalu tune in dengan hati Tuhan. Untuk kau ngerti siapa yang hari ini ada di hati Tuhan. Untuk kau jamah lewat kekuatan, lewat kata-kata penghiburan, lewat firman Tuhan yang kau bagikan. Ini waktunya, jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan menyikapi masa corona ini hanya sebagai orang yang kayak linglung. Aduh, liburan kok masih lama ya. Aduh, udah mulai bosan ya di rumah ya. Aduh, aku ngapain ya. Udah kehabisan ide mau ngapain, semua drakor udah aku tonton semua. Jangan seperti itu. Itu namanya wasting time. Itu namanya tidak berhikmat dan tidak bijaksana menjalani hari-hari ini. Jangan YouTubean terus dari pagi sampai malam. Ngelihat yang boten-boten gitu ya, yang enggak-enggak. Ayo. Miliki komitmen, aku mau menghasilkan buah. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Karena umat yang mengenal Tuhan Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Jadi lebih percaya, setiap orang yang berpaut dengan Tuhan, setiap masa sukar sekalipun bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi masa yang paling lebat dalam buah-buah. Amin. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup untuk mengubah setiap situasi keadaan kita. Even yang dikatakan musibah atau masa sukar menjadi masa yang penuh berkat. Dan masa yang mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Jadi berdoa, hari-hari ini terangmu bersinar dimanapun engkau ada, teman-teman AOG. Dan hari ini juga menjadi waktu yang sangat baik untuk setiap kita mengevaluasi, melihat seberapa engkau kuat, seberapa kekuatan iman dan kerohanianmu dalam Tuhan. Inilah waktu persiapan yang baik karena kita gak pernah tahu apa yang akan datang kemudian. Gimana kalau masa lebih sukar, Tuhan izinkan kita hadapi. Seperti apa kekuatan kerohanianmu? Apakah engkau seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allahmu? Seorang yang sungguh-sungguh punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti apa komitmenmu di hadapan Tuhan? Ketika tidak ada CG yang langsung tatap muka. Ketika semua serba terbatas. Apakah kau mulai kendor? Lalu kau berkata, ya gara-gara aku jauh dari komunitas. Kalau engkau berkata demikian, itu artinya kau bisa nilai sendiri kekuatan kerohanianmu seperti apa. Mungkin kerohanianmu adalah kerohanian yang asiknya rame-rame. Tapi ingat sekali lagi, setiap kita akan diuji pribadi lepas pribadi. Mari siapkan diri. Tuhan Yesus datang tidak lama lagi. Itu sebabnya setiap kita harus berkaca diri. Setiap kita harus melihat ke dalam kekuatan kita sendiri. Ini waktu yang sangat baik untuk kita mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh mengejar Tuhan, memprioritaskan Dia dalam hidup ini. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Yesus Kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Mari sembah Dia di tempat ini. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak. Sembah Dia di tempat ini. Tuhan Yesus hadir di dekat-Mu. Nuanugerah-Mu ku nyatakan.
Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagimu. Amin. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Shikana marala bakara labaka. Ini ada waktu yang tepat juga Bapak Ibu Saudara, teman-teman AUG. Jika engkau hari ini belum yakin bahwa pada saudara yang sudah diselamatkan, diperdamaikan dengan Tuhan, mari jangan buang waktu. Ambil komitmen hari ini untuk memberi dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Terima anugerahnya, terima keselamatan yang daripadanya. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu dan pelanggaranku. Hari ini hidup, tinggalkan setiap dosa. Mari hidup dengan seksama. Jangan lagi buang-buang waktu untuk terus tinggal dalam dosa. Akui dosamu hari ini dan undang Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadimu. Jangan tunda-tunda waktu lagi di tempat di mana engkau ada saat ini. Ambil keputusan, Yesus Kristus Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Ajar aku untuk hidup menurut jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan. Beri dirimu hari ini diperdamaikan oleh Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi, sebab segala sesuatu akan berakhir di muka bumi ini. Pastikan dirimu siap menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ambil komitmen dan keputusan hari ini untuk hidup bagi Tuhan. Jangan lagi sia-siakan waktu yang ada. Jangan lagi hidup dalam dosa. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangimu. Masa kasih karunia, masa anugerah Tuhan masih tersedia bagimu. Hari ini jika kau mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti suara yang berseru-seru di padang gurun. Hari ini gereja Tuhan masih ada di sini untuk menyampaikan berita keselamatan, berita pertobatan. Akan tiba waktunya di mana gereja akan diangkat dan tidak lagi yang mengatakan engkau akan dosa, akan penghakiman. Tapi hari ini sekali lagi, jika kau mendengar firman-Nya, ambil keputusan hari ini untuk hidup bagi Tuhan, untuk terima anugerah Tuhan. Beri dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Hiduplah sungguh-sungguh, hiduplah sedemikian rupa menantikan Dia. Yesus mengasihimu. Yesus mau kau dan aku diselamatkan. Yesus mau kau dan aku menerima sebuah perlindungan, jaminan yang sejati di dalam Dia. Yesus mengasihimu. Katakan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
live streaming. Tapi mau aja ambil komitmen hari ini. Di masa-masa ini, pastikan engkau terus berbuah. Ini waktu yang baik untuk menguji kerohanianmu. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau hidup bagi Tuhan. Masa apapun, situasi apapun, aku mau terus berbuah bagi Tuhan. Aku mau berdiri teguh dalam imanku di hadapan Tuhan. Aku mau jadi umat yang mengenal Tuhan Allahku. Aku menjadi umat yang terus kuat dan terus bertindak. Semua ini hanya mengingatkan aku bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini semuanya cumalah sementara dan sia-sia. Hanya Yesuslah satu-satunya harta yang ada padaku. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap, amin, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Apapun takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Sujud menyembah, deklarasikan Dialah Tuhan atas kehidupanmu, bahwa seluruh kehidupanmu tunduk, submit di bawah otoritas Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Roh Kudus, pimpin kami setiap harinya, supaya hati kami pagi, siang, sore, dan malam memiliki kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami percaya akan mengubahkan hidup kami, akan membuat hati kami
semakin haus dan lapar untuk mencerna, untuk makan lebih lagi makanan rohani. Tuhan, Engkau tidak jauh, anak muda. Dia selalu dekat denganmu. Dia selalu ada di sisimu. Untuk itu carilah maka engkau akan temukan. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Angkatlah kedua tanganmu. Allah Bapa yang mengasihimu, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan daripada Roh Kudus senantiasa ada bersamamu. Setiap keluar masukmu dilindungi. Apapun yang engkau lakukan, Dia akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Apapun keadaan sekelilingmu, engkau akan dibawa keluar lebih daripada pemenang. Untuk itu mengucap syukurlah senantiasa. Kasih damai sejahtera sukacita Allah menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. God bless you.